Nah, jadi sebelum kami ingin mencari Bapak, kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya dengan nama gereja? Oke, baik. Nama saya Lutfi Kapilman Pratama Sitanggang, Sarjana Teologi Hukum. Saya alumni dari Seminari Batam, pertama tahun 2016. Saya pernah menjadi wakil ketua Kristi 2014, 2015 saya jadi ketua, 2016 saya jadi ketua panitia Natal. Itu selanjutnya ya saya tamat S1 dari STTI tahun 2023. Dan 2023 setelah itu kami membangun gereja ini 2021 sampai saya juga kuliah dengan bidang sidar Bapak Pendeta Muhammad Rahman dengan nama baptis Paulus. Jadi kami mulai bersama-sama dengan sinode GKRI, singkatan dari Gereja Kristus Rahman Indonesia Kebangkitan dan Hidup. Dari nama gereja kita ini GKRI Kebangkitan dan Hidup yang terinspirasi dari Hanes, kata Tuhan akulah kebangkitan dan hidup. Perkenalkan, nama saya Rahel Bang dari kelas 10-12. Saya ingin bertanya, kapan gereja ini didirikan? Gereja ini berdiri tanggal 14 November tahun 2021, jadi sudah jalan 5 tahun. Perkenalkan, nama saya Abram. Kalau dari saya ingin nanya, sebelumnya visi misi gereja ini kalau boleh tahu apa ya? Yang menjadi visi misi di gereja ini adalah gereja ini akan menjadi jawaban, itu visinya, karena sesuai dengan Matius 25 ayat 35 sampai ayat 40, gereja itu bertanggung jawab memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, memberi tempat tinggal, mengunjungi orang sakit, bahkan juga mengunjungi orang yang tertawan di penjara. Artinya gereja ini memang menjadi Tuhan bagi orang-orang, bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus, agar mereka bisa merasakan kasih Tuhan. Jadi kami gereja visinya ingin menjadi jawaban. Saya Bang, perkenalkan, nama saya Lucy. Saya mau menanya, udah berapa jemaat yang ada di GKRI ini pada saat ini? Oke, jumlah jemaat saat ini sekitar 60 jiwa. Itu sudah termasuk anak-anak dan juga orang dewasa, laki-laki dan perempuan. Jadi kita ada 60. Perkenalkan, nama saya Gracia Simanusong, Pak. Kalau boleh tahu, apa alasan Bapak untuk membangun sebuah gereja di tempat ini? Oke, kenapa gereja dibangun? Yang pertama, ya Tuhan yang panggil, Tuhan juga untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Nah, kenapa bangun gereja? Yang pertama, gereja itu bukan hanya berbicara sisi bangunan, tapi pribadi setiap pribadi juga. Namun perlu ada bangunan supaya orang-orang percaya boleh berkumpul, berkumpul membangun persekutuan. Jadi kami membangun gereja, bangunan fisik dan juga jiwa agar bersekutu bersama-sama. Awalnya gereja ini tidak di sini, ya awalnya di Mitra Mall. Nah, sampai akhirnya di tahun 2025 kami mencari-cari tanah, ketemulah bekas SLB Bakti ini. Hanya kami organisasi, kami mencari, kami bangun, kami jadikan pindah seperti yang saat ini sekarang. Nah, itulah alasan kami membangun gereja. Yang pertama karena Tuhan perintahkan, yang kedua menjadi tempat bagi orang percaya untuk bersekutu kepada Tuhan. Michael, saya ingin bertanya kepada Bapak, apa yang menjadi motivasi terbesar Bapak dalam membangun gereja ini? Ya, yang pertama ya pasti karena Tuhan perintahkan ya. Tuhan perintahkan waktu membangun ya banyaklah badainya, soalnya juga banyak juga cerahnya. Ya, mungkin kalian paham apa maksud badai dan cerahnya ya. Pasti adalah gejolak, gitu kan? Pasti ada gejolak. Terlebih ketika membangun, bahkan juga membina jemaat untuk percaya dan mengenal Tuhan, yaitu untuk menjadi tanggung jawab yang berat. Tapi yang menjadi memotivasi kami karena yang pertama yaitu perintah Tuhan, itu amanat Tuhan. Jadi ketika itu perintah Tuhan, ketika kami percaya, kami mulai mengerjakan, di situ ada Roh Kudus yang memimpin kami, memberikan hikmat, pengertian, sampai akhirnya kami bisa bertahan sampai di titik ini. Puji Tuhan, sudah banyak yang bisa kami kerjakan. Kami pun walaupun bangunannya di sini, tapi pelayanan kami enggak sampai di sini aja. Kami baru buka pelayanan di Cikarang. Kami pun bekerja sama dengan Sinode Kibait yang ada di Sulawesi Selatan.
Kami pun baru pulang dari Mentawai, dari Nias, melayani orang-orang di sana. Bahkan kami youth ini pernah buat kegiatan seminar penginjilan di Selat Panjang di Desa Kepau Baru. Ya, karena itu perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan. Boleh saya bertanya lagi? Untuk secara nyata Pak, misalnya Bapak melihat seseorang mungkin dari jemaat gereja lain, terus Bapak motivasi dari Bapak, saya harus bisa, saya harus bangun gereja ini selain dari perwakilan dari Tuhan gitu Pak. Kita lihat dari orang lain, ya jujur-jujur aja sebenarnya. Kalau nggak Tuhan yang panggil, siapa yang mau kerja melayani Tuhan gitu? Kan masih banyak tawaran-tawaran dunia. Ya, saya juga waktu tamat dari SMA 5 punya impian itu menjadi seorang pengacara atau menjadi seorang psikolog gitu. Karena saya suka di bidang itu dan ahli di bidang itu, tapi Tuhan berkehendak lain. Ya, ketika Tuhan berkehendak, saya akhirnya menyerah dengan kehendak Tuhan gitu. Jadi ya itu yang menjadi memotivasi saya. Ya, saya bekerja di dalam Tuhan, mau orang lain ya puji, mau orang lain hina, nggak masalah. Yang penting tujuan kami bekerja itu untuk bikin Tuhan senang gitu. Bikin Tuhan senang, jadi tidak terpengaruh dengan manusia apapun, terpengaruh lagi. Kau telah mengubah hatiku dan berikan hidup yang baru. Kau curahkan kasih-Mu, mengobarkan jiwa